على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillahilladzi tadakkakat li'azamatihi jibalur rasiyah al-alimi fala tataharraku dzarratun illa bi'iznihi wa la takhfa 'alaihi fil kauni khafiyah al-bashirilladzi tubsura tabiban namlati sawda'i fil lailati dhulma'i wa hiya masyiyah khalaqaha wa razaqaha ma'adha fi harakatiha al-wahiyah fahiya tusabbihu bihamdihi wa tuqaddisu bimajdihi fahani'an li ahli al-qulubi as-safiyah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin ghairi mutanahiyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun yuhyil idhamal baliyah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyuhu arsalahu bil millatil hadiyah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim war rasulis sayyidi sanadil azim dil qalbir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli ridha bil aliyah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatid dunya baqiyah wa sallim tasliman katsira ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali khutbah pada kali ini di samping kita masih menunggu saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan mempersiapkan diri menuju Masjid Karomah ini. Marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mematri keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, dan semoga akan selalu kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini pula kita berada di Jumat yang keempat bulan November tahun 2024. Bulan ini adalah sebagai bulan terakhir bulan November. Mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing untuk mengoreksi sekaligus untuk memperbaiki amalan kita, karena manusia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dengan lupa. Dalam satu syair disebutkan anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi dhahabal umru wa dhunubu kamahi.
yang artinya engkau tetap hidup dalam kelengahan dan hatimu lupa. Hilanglah umurmu sedang dosa-dosamu tetap seperti keadaannya. Di dalam syair ini mengandung suatu motivasi pada kita semua, pentingnya kita memanfaatkan situasi kondisi sebelum kita ini akan mengakhiri hidup atau menghirup udara segar di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Di dalam kematian adalah suatu ketentuan yang pasti di dalam kehidupan kita selama ini. Dan apabila telah datang waktunya, siapapun tidak akan bisa menghentikan, sekalipun seorang profesor, dokter, bahkan dia tidak tahu kapan akan mengakhiri hidupnya. Oleh karenanya perlu kita mengingat apa yang pernah di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW berpesan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqmika, wa faraghaka qabla sughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika." Rawahul Hakim wal Baihaqi an Abi Abbas radhiyallahu anhu. Yang artinya, kerjakanlah 5 perkara sebelum tertimpa 5 perkara juga. Yang pertama adalah kita masa hidup ini adalah masa yang perlu kita memperbanyak amal sebelum datang masa kematianmu. Dan nanti apabila kita sudah mati, maka sudah tidak beramal lagi. Kemudian yang kedua, pada masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pada suatu saat kita akan mengalami, apabila diberikan umur yang panjang, biasanya adalah masa-masa udzur, yaitu masa-masa yang sudah tua, tidak berdaya, baik akal maupun fisik. Kemudian yang ketiga adalah pada masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Suatu masa kita ini masih cukup waktu untuk mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran, dan kita ingat pada masa-masa yang akan datang kita ini pada akan terjadi kesibukan sehingga tidak sempat untuk berpikir, tidak sempat untuk mentadaburi Al-Quran. Inilah nanti akan kita sekalian merugi di dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda yang masih penuh energik, biasanya kita melupakan apa yang kita akan nikmati setelah hidup kita ini. Dan pada masanya suatu saat kita ada masa tua. Masa tua inilah masa-masa yang hanya menyesali, merenung. Kemudian masa muda waktu itu adalah hanya sia-sia belaka. Kemudian yang kelima adalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ketika masih kita jaya, masih bisa bekerja, kita mestinya harus banyak memperhitungkan kekayaan kita. Apa yang belum kita kerjakan selama kita masih hidup dengan bergelimpang uang, yaitu memperhatikan fakir miskin, memperhatikan zakat. Inilah yang menjadi dasar kita ini sebagai seorang muslim.
Kemudian hadis Rasulullah Muhammad SAW secara tegas menganjurkan kepada kita supaya benar-benar memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dengan memperbanyak amal soleh. Sebab jika kesempatan itu kita abaikan begitu saja, maka hilang percuma. Oleh karenanya, bagaimana kita mengimplementasikan yaitu kehidupan kita sehari-hari ini semaksimal mungkin kita ini beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan lagi di dalam surat Al-Jasiyah ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin ma kasabat wa hum yazlimun. Yang artinya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar kita dibalas tiap-tiap diri kita terhadap apa yang kita kerjakan dan mereka tidak akan dirugikan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Yang artinya, dan pada hari itu kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu juga kamu akan diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Allah kemudian berfirman, inilah kitab atau catatan kami yang menuturkan kehidupanmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Kalau di zaman sekarang adalah sebagai arsip, simpanan yang abadi adalah dengan teknologi modern di YouTube. Jadi apabila HP-nya rusak atau hilang, maka catatan itu ada di HP seluruh dunia. Oleh karenanya kita ini perlu respon dengan catatan-catatan ini yang pada akhirnya kita akan membaca dengan jelas, dan inilah sebagai pertanggungjawaban kita selama hidup di dunia ini. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ringan untuk menjalankan amal soleh kita ini sebagai aset nanti kita hidup di akhirat yang abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana ala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوث يا غوث يا غوث استغيثوا يا مغيث واهدني مقادنا واشف مرضنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين